Rismon, awalnya saya berpikir Anda itu intelek sejati. Ternyata Anda tuh hanya anjing penggonggong pemangku kepentingan ya. Ternyata Anda hanyalah anjing. Bang Rismon, saya lihat penampilan Anda di acara iNews TV, acara show Aiman. Dengan nada yang begitu emosi, kental sekali dengan emosi. Penampilan Anda itu maaf, seperti bapak-bapak lagi debat di warung kopi. Debat kusir. Dengan nada yang begitu emosi Anda katakan, berani enggak saya ketemu dengan Jokowi, sama-sama kita tunjukkan ijazah S1 UGM kita. Rismon, kalau Anda seorang intelek, semestinya Anda paham apa urgensi dari sebuah sikap. Apa urgensi dari sikap kalian? Apa kepentingannya? Apa kemanfaatannya bagi bangsa dan negara? Kan harus itu yang menjadi konsentrasinya. Tapi apa kepentingannya? Apa urgensinya? Apa kemanfaatannya? Enggak jelas. Apakah Anda hanya ingin menguji keberanian seorang mantan Presiden Republik Indonesia? Rismon. Apa kapasitas Anda menguji keberanian seorang mantan Presiden Republik Indonesia? Kapasitasmu apa? Lalu urgensinya apa? Seorang mantan Presiden Republik Indonesia menunjukkan ijazahnya ke publik, urgensinya apa? Kepentingannya apa? Tujuannya apa? Lalu Anda katakan dia kan presiden yang sudah 10 tahun menjabat, digaji oleh rakyat. Yes! Digaji oleh rakyat berdasarkan aturan undang-undang. Bukan Anda yang menggaji presiden. Rismon, di situ saya melihat bahwa Anda yang selama ini saya pikir intelek sejati, ternyata Anda hanyalah anjing. Anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan. Anda tidak lebih dari anjing. Sama seperti Roy Suryo. Roy Suryo juga anjing. Anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan. Hanya itu. Kalian bukan intelek sejati. Gimana rasanya ketika Anda berhadapan dengan Waketum Joman yang kemudian dengan nada yang begitu tegas juga mempertanyakan status S1 dan S2 Anda. Gimana? Ternyata Anda bukan dokter. Selama ini Anda diselebrasi sebagai dokter. Ternyata enggak dokter juga Anda. Anda juga pernah menunjukkan ijazah katanya lulusan dari Jepang. Ternyata juga enggak jelas juga ijazah S2 Anda dari Jepang itu. Rismon. Di sini kami sebagai rakyat jelata harus menyadari bahwa ternyata kalian itu tidak lebih dari anjing penggonggong. Sama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, teman-teman sekutu Anda. Sama. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, satu-satunya mantan menteri yang pernah mencuri perabot kementerian. Punya adab, punya moral, belajar adab dulu, belajar moral dulu. Baru Anda terobsesi memberi edukasi kepada rakyat. Kalau Anda belum punya adab, belum punya moral, belajar dulu adab dan moral. Satu-satunya mantan Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia yang pernah curi panci, tidak hafal lagu Indonesia Raya,
Rapat di DPR waktu menjabat sebagai DPR, tidur. Ini loh kualitas Roy Suryo. Lalu kalau kita mau menelisik status intelektualnya, Anda sendiri pernah mengungkap tentang Roy Suryo itu. Kuliah tentang ilmu komunikasi, kemudian magister kesehatan masyarakat, keluar pakar telematika. Anda sendiri pernah mempertanyakan status intelektual si Roy Suryo. Itu fakta. Dan Anda juga fakta. Status S1 dan S2 Anda dipertanyakan. Anda bukan doktor. Anda bukan intelek sejati sebagaimana yang saya ketahui selama ini. Kemudian juga Dokter Tifa. Doktor. Jadi dia mendaftar ke beberapa universitas, mengikuti program S2. Lalu dia sendiri memproklamirkan dirinya sebagai dokter. Sama juga kalian. 11-12. Sama sebenarnya kalian itu. Jadi selama ini kalian itu mengsugesti, menghipnotis publik, menghipnotis rakyat, seolah-olah kalian itu paling intelek dari seluruh intelektual di dunia. Seolah-olah kalian itu paling pintar, paling cerdas, paling ngerti segala-galanya. Ternyata kalian hanyalah anjing-anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan. Kalian anjing penggonggong peliharaan siapa ya? Megawati? Merujuk kepada sayembara 16 miliar, kemudian singgungan Megawati di salah satu pidatonya. Ya kalau asli tunjukkan saja. Kemudian sekarang fenomena Betor, Pak Betor, yang mulai mengupas satu persatu juga keceplosan, kebablasan, yang akhirnya merujuk kepada satu kesimpulan bahwa ini merupakan instruksi Ibu Megawati. Halo, jadi kalian sebenarnya intelektual ataukah sebagaimana yang saya katakan hanyalah anjing-anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan? Rismon. Saya melihat Anda begitu emosi. Bukankah emosi itu, ya, ketika berdebat, bukankah emosi itu merupakan salah satu wujud kegagalan orang dalam menguasai panggung? Emosi dalam berdebat itu salah satu bukti kegagalan seseorang dalam menguasai panggung. Sudah begitu emosi Anda itu tidak terarah. Sudah begitu poin-poin yang Anda singgung dalam argumentasinya itu poin receh. Berani nggak Jokowi bertemu dengan saya? Kita tunjukkan sama-sama ijazah S1 UGM. Urgensinya apa? Anda intelektual, pasti Anda tahu urgensi dari sebuah sikap merupakan hal yang sangat penting. Tujuanmu apa? Tapi ternyata Anda bilang, dia presiden sudah menjabat 10 tahun, digaji oleh rakyat. Loh, Anda ada urusan apa Anda? Kalau Anda juga mau digaji oleh rakyat, berusahalah jadi presiden. Makanya saya bilang, argumen Anda argumen receh. Sama seperti bapak-bapak berdebat di warung kopi sambil ngopi. Setelah itu balik ke ladang sawah cangkul tanah. Nggak ada gunanya. Jadi akhir-akhir ini saya melihat kualitas Anda Rismon, kualitas Roy Suryo yang ngomongnya sedikit ketawanya banyak, ya, ketawa cengengesan, salah tingkah, ya toh. Dokter Tifa belakangan saya kurang melihat eksisnya. Semakin kelihatan kualitas kalian itu sejauh mana gitu. Tetapi saya berharap Aiman undang saya berhadapan dengan kalian. Saya berharap Aiman undang. Berani nggak Aiman undang saya berhadapan dengan kalian? Rismon, cetik, nggak ada apa-apanya. Roy Suryo, nggak ada apa-apanya. Dokter Tifa, nggak ada apa-apanya. Percaya, demi Tuhan kalian nggak ada apa-apanya.
Saya berharap Aiman undang saya berhadapan dengan kalian. Oke? Jadi emosi Anda di acara Aiman hanyalah sebuah luapan emosi yang tidak tentu arah. Luapan emosi kekanak-kanakan. Luasan emosi yang tidak jelas urgensinya apa. Bukan masalah Jokowi itu berani atau tidak berani. Masalahnya kapasitas Anda di sini apa? Siapa? Saya tidak mempertanyakan jati diri Anda, tapi kapasitas Anda. Apakah Anda petugas KPU? Dan Bapak Jokowi saat ini mau mencalonkan diri jadi tokoh publik? Atau apa urgensinya? Apa kapasitas Anda? Apakah Anda petugas Dukcapil sedang melakukan survei penduduk, sensus penduduk atau apalah, sehingga penting Bapak Jokowi mantan Presiden Republik Indonesia itu menunjukkan data dirinya kepada Anda, atau apa urgensinya? Jadi kapasitas Anda itu apa sehingga menjadi penting seseorang menunjukkan data dirinya kepada Anda, kan begitu? Nggak jelas kapasitasmu apa, nggak jelas urgensinya apa. Hanya ingin menguji keberanian seorang mantan pemimpin negara Republik Indonesia yang banyak berjasa kepada bangsa ini dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, yang sangat-sangat dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Kapasitasmu apa? Mau menguji keberanian Bapak Jokowi? Dan apa urgensinya Anda mau menguji keberanian Bapak Jokowi? Ya di sini kelihatan kalian hanya mau menguji keberanian Bapak Jokowi. Hanya mau menguji kejujuran Bapak Jokowi. Hanya itu kan? Bicara keberanian dan kejujuran. Apakah kalian itu lebih berani dan lebih jujur dari Bapak Jokowi? Berani dan jujur dalam hal apa? Dalam melakukan apa? Ingat ya, Bapak Jokowi sewaktu menjabat membubarkan Petral, kepentingan asing Singapura. Bicara nyali, bicara keberanian. Ya? Bapak Jokowi merebut perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia dari tangan pengelolaan asing yang sudah berpuluh tahun itu berada di dalam cakar genggaman asing. Bapak Jokowi yang paling berani, satu-satunya pemimpin bangsa Indonesia yang paling berani berhadapan-hadapan dengan asing, melawan asing dan merebut semua sumber daya alam milik bangsa Indonesia. Bicara nyali, bicara keberanian. Di masa-masa perang yang sedang hangat Rusia-Ukraina, Bapak Jokowi menginjakkan kakinya di Rusia. Bapak Jokowi bicara nyali, bicara keberanian. Gak asal bicara. Jadi keberanian dalam hal apa? Kejujuran dalam hal apa yang ingin kalian uji dari seorang sosok Jokowi? Halo, Rismon, nyali apa Anda? Keberanian apa Anda? Nyali memburu 16 miliar, keberanian memburu 16 miliar, nyali menjadi anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan, keberanian menjadi anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan, ataukah keberanian dan kejujuran seperti apa yang sedang kalian buru, sedang kalian kejar dari seorang mantan pemimpin negara Republik Indonesia yang paling bernyali, yang paling berani, yang paling tegas, yang paling punya kontribusi terhadap bangsa ini, membangun bangsa ini. Pemerataan pembangunan dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Pulau Rote yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia. Mayoritasnya, kecuali warga 16% dan 24%. Kan begitu. Jadi akhirnya Rismon semakin terang benderang siapa Rismon sebenarnya, siapa Roy Suryo sebenarnya, siapa si Tifa
dokter tipu. Siapa kalian semua? Semakin terang benderang. Yang awalnya kalian begitu mengsugesti publik, mengsugesti rakyat Indonesia. Kalian muncul sebagai yang paling intelek dari segala intelektual di muka bumi. Ternyata cetik, nggak ada apa-apanya kalian. Saya Kristianto Yen Oni. Buat para anjing penggonggong peliharaan para pemangku kepentingan, saya tunggu momen berhadapan dengan kalian.